Cewek cantik ini bernama Joy. Pagi itu, Joy dan tunangannya yang bernama Mason sedang akan berangkat kerja. Sebelum berpisah, Joy memberikan minuman yang dia buat khusus untuk sang kekasih. Karena hari ini Mason ulang tahun. Meski Mason tahu rasa minuman buatan Joy nggak enak, tapi demi menghargai, dia terpaksa menerimanya. Di sisi lain, terlihat ada seorang pria bernama Jack sedang santuy nonton pertandingan basket bareng teman-teman kerjanya. Waktu lagi asik nonton, atasan Jack datang. Melihat sang atasan, semua orang langsung bubar pura-pura kerja. Tanpa basa-basi, atasan yang udah jengkel ngelihat kelakuan Jack selama ini pun bilang kalau mulai hari ini Jack dipecat. Jack di situ nggak terima. Dia malah nantang atasannya tanding basket 1 lawan 1. Jika Jack menang, maka atasan harus memberikannya kesempatan kedua. Bila Jack kalah, maka dia bersedia berhenti kerja. Mereka kemudian pergi ke lapangan pinggir kota. Awalnya Jack menang dengan skor 9-7. Tapi pada akhirnya atasan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Jack 9-10. Artinya Jack harus berhenti kerja sesuai janjinya. Sebelum berpisah, atasan mengatakan sebenarnya dia tak tega memecat Jack. Semenjak bekerja di sini, dia sudah menganggap Jack seperti anaknya sendiri. Mendengar itu, Jack menjawab, "Kan gue emang anak lu." Ternyata mereka berdua anak bapak. Namun bagaimanapun juga yang namanya kerja harus tetap profesional. Ayah Jack terpaksa harus tegas memecat anaknya sendiri karena tak pernah becus kerja. Malam hari setelah pulang kerja, Joy bersama teman-temannya membuat pesta kejutan. Kejutan untuk hari ulang tahun Mason. Saat Joy sedang mengobrol dengan temannya bernama Tipper, dia menunjukkan kado spesial yang nanti akan dia berikan untuk Mason, yaitu kado tiket liburan berdua ke kota Las Vegas. Melihat hadiah itu, Tipper kagum dan memuji. Mason pasti adalah pria beruntung karena memiliki kekasih seperti Joy. Joy lalu menyuruh semua orang sembunyi. Tak lama kemudian Mason datang. Tapi sebelum sempat memberi kejutan, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Mason minta putus tanpa alasan yang jelas. Joy sangat syok. Karena tak enak mengganggu masalah pribadi mereka berdua, teman-teman Joy pun keluar pergi dari sana. Demi menghibur sang sahabat, Tipper mengajak Joy ke bar. Di sana, Joy meluapkan kesedihan dan kemarahannya. Namun meski marah, Joy belum mau membuang cincin tunangan pemberian Mason gara-gara harganya mahal dan memutuskan untuk tetap memakainya tapi di jari lain. Melihat itu, agar tak berlarut-larut, Tipper menyarankan bagaimana kalau mereka berdua pergi liburan ke Las Vegas pakai tiket yang sudah Joy beli sebelumnya. Joy pun setuju. Sementara itu di tempat lain, Jack menceritakan masalahnya tadi siang ke temannya yang bernama Heather. Jack bilang sekarang dia stres dan sedang butuh pergi liburan ke suatu tempat yang jauh. Sama seperti Tipper, Heather di situ menyarankan kenapa Jack nggak coba bersenang-senang di kota Las Vegas aja. Keesokan harinya, mereka semua akhirnya pergi ke Las Vegas. Joy bersama Tipper dan Jack bersama Heather. Malamnya, setelah puas berkeliling menghabiskan waktu, Joy dan Tipper istirahat di hotel. Di waktu bersamaan, Heather dan Jack juga masuk ke kamar hotel mereka. Tapi pas Heather mau ke kamar mandi, dia kaget melihat Tipper dan Joy ada di sana. Saat keadaan mulai tenang, Joy komplain ke resepsionis kenapa kamar yang dia pesan bisa sama dengan kamar orang lain. Sambil marah-marah, Joy minta ganti kamar. Karena ketakutan, resepsionis pun memberikan kunci kamar paling mewah di hotel itu, yaitu kamar penthouse. Tak hanya Joy, Jack juga tak mau kalah dan melakukan hal yang sama. Sebagai permintaan maaf, resepsionis lalu memberikan banyak tiket VIP untuk semua fasilitas hotel.
Setelah masalah selesai, mereka berempat kemudian pergi berkeliling kota, naik mobil limosin fasilitas VIP hotel. Waktu lagi nongkrong di kafe, Jack curhat ke Joy sebenarnya alasan dia ke Las Vegas adalah karena dia baru aja dipecat bapaknya sendiri. Mendengar cerita barusan, Joy hanya tersenyum. Joy lalu ikut cerita juga. Alasan dia datang ke sini karena sedang galau, kemarin dia baru aja diputusin sama tunangannya. Demi menghibur diri, mereka berdua pun memutuskan bersenang-senang menghabiskan waktu sepuasnya untuk melupakan seluruh masalah hidup mereka. Paginya, waktu Joy bangun, dia bingung kenapa di jari manisnya ada cincin. Di cermin, dia membaca pesan dari Jack bertuliskan, "Aku menunggumu di restoran istriku." Seketika, Joy teringat kejadian tadi malam. Dia ingat semalam saat sedang mabuk, dia dan Jack menikah. Di sisi lain, Jack cerita ke Heather tentang pernikahannya. Jack bilang dia juga nggak tahu kenapa tadi malam dia malah nikah padahal mereka berdua baru aja kenal. Di tengah obrolan, Joy bersama Tipper datang. Joy yang canggung melihat Jack lalu pergi main mesin kasino. Jack kemudian menyusulnya. Jack memberitahu apa yang mereka lakukan semalam cuma kesalahan. Joy tak perlu khawatir, dia akan segera membuat surat pembatalan pernikahan. Tapi nggak tahu kenapa tuh bocah berdua ujung-ujungnya malah debat sampai berantem main salah-salahan. Karena kesal, Joy pun memberikan uang 1 koin buat ngebeli harga diri Jack yang terlalu tinggi. Sebelum pergi, Jack iseng masukin koinnya ke mesin kasino. Tiba-tiba mesin itu berbunyi kencang. Jack berhasil memenangkan jackpot senilai 3 juta dolar atau 45 miliar rupiah. Di tengah kegembiraan, tuh bocah berdua malah rebutan. Jack bilang jackpot ini berkat tangan ajaibnya. Sedangkan Joy bilang koin itu punya dia, jadi otomatis uang hadiahnya juga punya dia. Lagi pula apa Jack lupa, sekarang mereka berdua sudah menikah. Jadi otomatis uang suami adalah uang istri juga. Gara-gara nggak ada yang mau ngalah, besoknya mereka pun ngurus sidang perceraian di pengadilan untuk memastikan siapa yang berhak menerima uang hadiahnya. Di persidangan itu, hakim bingung alasan cerai mereka berdua nggak masuk akal. Seumur hidupnya jadi hakim, baru kali ini ada suami istri minta cerai padahal baru semalam nikah. Hakim pun memutuskan menyita uang 3 juta dolarnya untuk sementara waktu dan menyuruh mereka berdua menjalani kehidupan suami istri dulu selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu mereka juga diwajibkan ikut bimbingan konseling. Namun jika sebelum masa percobaan 6 bulan selesai ada yang menyerah dan minta cerai, maka hakim otomatis akan memberikan uang hadiahnya ke pihak yang diceraikan. Karena pihak yang diceraikan artinya pihak itu berhasil bertahan sampai akhir. Mendengar keputusan hakim, mau nggak mau mulai sekarang Joy terpaksa harus tinggal bareng di apartemen Jack. Dan kehidupan rumah tangga mereka berdua pun dimulai. Malam pertama, Joy minta tidur di kasur sementara Jack di sofa. Waktu Joy memeriksa kasurnya, dia mual karena kasur Jack bau banget. Akhirnya semalaman Joy sibuk beresin kasur sampai nggak bisa tidur. Hari demi hari mereka saling berusaha membuat satu sama lain kesal. Joy sengaja dandan lama di kamar mandi. Jack ngencing di wastafel, ngebongkar tutup kloset dan pintu kamar mandi, serta masih banyak lagi. Pokoknya selama 6 bulan, salah satu di antara mereka harus ada yang nyerah dan minta cerai duluan.
everything I wanted on my popcorn. I'm just giving you what you wanted, baby. And down. See that? Isn't that magical? Walaupun saling mengacaukan hidup satu sama lain, tapi waktu sesi konseling mereka berusaha pura-pura terlihat mesra. Suatu hari ketika sedang olahraga bersama Tipper, Joy curhat hidupnya kini kacau gara-gara Jack. Tipper di situ dapat ide, bagaimana jika Joy menjebak Jack agar seolah-olah terlihat seperti suami jahat. Dengan begitu psikolog dan hakim pasti akan simpati, lalu Joy akan memenangkan uang jackpotnya. Di tempat lain, Jack juga dapat saran yang sama dari Heather. Besoknya, rencana baru mereka berdua pun dimulai. Di hari pertama, Jack memasukkan obat perangsang ke minuman Joy. Ia yakin dengan obat itu di kantor nanti Joy akan membuat masalah dan dipecat. Sayangnya, rencana Jack gagal. Akibat efek obatnya, Joy malah jadi tambah semangat kerja sampai membuat teman-teman sekantor serta bosnya jadi ikut semangat juga. Malamnya ada dua wanita seksi datang ke apartemen Jack. Dua wanita itu cerita kalau pintu apartemen mereka rusak dan ingin menumpang ke dalam sementara sampai selesai diperbaiki. Dengan senang hati, Jack mengizinkan mereka masuk. Ia lalu menelpon Heather kemudian memberitahu kondisinya sekarang. Heather pun menyuruh Jack mengusir kedua perempuan itu sambil bilang kalau ini pasti rencana Joy yang ingin menjebak Jack agar selingkuh. Mendengar saran barusan, Jack dapat ide. Ia lalu menyuruh Heather datang mengajak teman-temannya. Tak lama kemudian, waktu Joy pulang, dia bingung kenapa di rumah ada banyak orang. Di kamar mandi, Joy dan Jack lagi-lagi berdebat. Jack mencoba memprovokasi dengan bilang kalau dia tahu Joy masih sangat mencintai Mason. Jadi lebih baik Joy balikan aja sama Mason dan merelakan uang 3 juta dolarnya. Karena kesal, Joy langsung melepaskan cincinnya sambil bilang sampai kapanpun dia nggak akan pernah mau balikan lagi sama Mason. Peperangan antara suami istri itu pun kembali berlanjut. Suatu hari, Jack minta bantuan temannya untuk menelpon Joy pura-pura jadi asisten si psikolog. Di telepon, teman Jack mengabarkan jadwal konseling siang nanti akan diundur jadi hari Jumat. Mendengar kabar itu, siangnya Joy santai berendam nikmatin waktu luang. Tapi mendadak dia mendengar suara Jack keluar rumah diam-diam. Joy yang curiga pun langsung menelpon psikolog untuk memastikan jadwal sebenarnya. Asshole trying to get me to miss it. Paying for that cab without your wallet. Lost your wallet, huh? How many for 10 of these? 10%. What a day, huh? Is this... Whoops. Sorry. Look, you're hurting me. Half an hour, people. I'll take that. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat konseling tepat waktu. Beberapa hari berlalu, suatu malam Jack kaget melihat orang tuanya datang sedang mengobrol bersama Joy. Ternyata Joy lah yang mengundang mereka. Joy di situ terlihat bisa cepat akrab. Jack lalu mengajaknya keluar sebentar. Di luar, Joy menceritakan rencananya. Jika dia jadi menantu yang baik di depan kedua mertuanya, maka saat di persidangan nanti orang tua Jack akan lebih berpihak ke dia daripada anak mereka sendiri. Jack yang terpojok pun memohon agar Joy jangan melakukan itu. Ia bersedia melakukan apapun asalkan orang tuanya tak terlibat. Karena kasihan, Joy akhirnya mengalah. Setelah masuk, Joy kembali mengakrabkan diri. Dia bahkan berhasil meyakinkan ayah mertuanya untuk mempekerjakan Jack lagi. Besoknya ketika Joy sedang kerja, Jack membongkar barang-barangnya. Dia ingin mencari kelemahan Joy lalu membalas perbuatan tadi malam. Di kamar mandi saat menemukan cincin dari mantan tunangan Joy, malamnya Jack pergi menemui Mason.
Di sana dia mengembalikan cincinnya lalu bilang sampai sekarang Joy masih cinta mati dan tak bisa hidup tanpa Mason. Jack juga memberitahu jika mau balikan dengan Joy, besok Mason bisa datang ke taman. Keesokan harinya, Jack mengadakan acara keluarga di taman kota. Joy di situ juga mengundang Tipper. Dari kejauhan, Joy terdiam melihat Jack asik bermain bersama keponakan-keponakannya. Di momen itu, tak ada Jack si menyebalkan. Yang dia lihat, Jack adalah pria baik penyayang anak-anak. Jack lalu mengajak keponakannya dan Joy jalan-jalan bareng. Waktu Jack ke kamar mandi, Joy kaget Mason ternyata juga ada di sana. Tanpa basa-basi, dengan percaya diri, Mason langsung ngajak Joy balikan. Tapi di luar dugaan, Joy malah menolak. Ia bilang sekarang dia sudah punya dunia baru yang jauh lebih baik. Dari kejauhan, Jack hanya terdiam. Nggak tahu kenapa saat mendengar Joy menolak Mason, hati Jack terasa sangat lega. Beberapa hari kemudian di rumah, Jack cerita kalau dia diundang ikut hadir di acara pesta teman-teman kantor Joy. Heather pun mengatakan ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang dan menjebak Joy. Namun bukannya senang, Jack justru terlihat ragu. Semenjak kejadian di taman, Joy hampir balikan lagi sama Mason. Jack jadi ketakutan. Ia takut suatu saat nanti dia akan benar-benar kehilangan Joy. Tanpa sadar, Jack mulai tertarik pada wanita menyebalkan itu. Heather lalu berusaha menyadarkan kalau dari awal tujuan mereka adalah uang jackpot sebesar $3 juta. Jadi Jack harus tetap fokus agar bisa dapat uangnya. Akhirnya Jack memilih menurut. Besok sore di acara kantor, sesuai rencana, Jack berhasil berteman dengan semua orang, termasuk bosnya si Joy. Malamnya di tengah pesta, Joy ganti baju memakai gaun yang sangat cantik. Melihat kecantikan istrinya, seketika niat jahat Jack hilang. Di akhir pesta, seluruh orang berkumpul mendengarkan pengumuman dari bos tentang siapakah orang yang paling menyenangkan di pesta hari ini. Jack pun terpilih. Setelah menerima hadiah, dia diharuskan bicara terlebih dahulu. Di hadapan semua pengunjung pesta, Jack berterima kasih pada orang-orang yang telah memilihnya. Jack kemudian menatap Joy. Ia lalu menceritakan kenangan-kenangan indah ketika mereka berdua bertemu pertama kali. Jauh di lubuk hati, Jack tak bisa berbohong kalau saat ini dia telah jatuh cinta pada Joy. Mendengar ucapan manis itu, hati Joy tersentuh. Selesai pesta, mereka berdua pun pulang bersama. Joy cerita, ada satu momen bahagia yang tak akan dia lupakan, yaitu ketika dulu, sebelum bekerja, Joy pernah pergi ke mercusuar pinggir pantai. Di sana, untuk pertama kalinya dalam hidup, dia bisa merasa sangat bebas. Rasa hembusan angin di kulitnya dan suara ombak benar-benar membuatnya damai. Namun semenjak sibuk kerja, dia jadi tak pernah punya waktu pergi ke pantai lagi. Minggu demi minggu berlalu hingga tak terasa sudah 6 bulan lamanya mereka bersama. Hari ini akhirnya tibalah di hari persidangan Joy dan Jack. Paginya waktu mau berangkat ke pengadilan, Joy bertemu Mason lagi. Mason di situ masih berusaha mengajak Joy balikan sambil memberikan cincin tunangannya dulu. Melihat cincin itu, Joy terdiam. Ia tahu pasti Jack lah yang memberikan cincinnya pada Mason agar dia bisa balikan. Joy benar-benar kecewa. Apakah kalimat cinta Jack waktu itu dan semua yang telah mereka lalui bersama selama berminggu-minggu adalah kebohongan? Padahal dia merasa sudah mulai bisa membuka hati, tapi ternyata bagi Jack semuanya tetap hanya demi uang. Tak lama kemudian saat sidang dimulai, hakim bertanya semenjak bersama selama 6 bulan, apa Joy dan Jack masih mau melanjutkan sidang perceraian ini atau berubah pikiran? Sebelum Jack sempat menjawab, Joy langsung menjawab duluan lewat pengacaranya.
pengacara berkata bahwa Joy ingin tetap bercerai. Jack tak perlu takut. Joy sudah tak peduli lagi soal uang, jadi Jack bisa mengambil semua uangnya. Mendengar keputusan barusan, Jack bingung. Setelah mengatakan itu, Joy langsung memberikan cincin dari Mason tadi, lalu mengucapkan selamat tinggal. Malamnya, walaupun Jack memenangkan uang yang sangat banyak, dia sama sekali tak bahagia. Semenjak berpisah, Jack jadi sadar seberapa berharganya Joy. Ia lalu melihat foto milik Joy yang tertinggal. Foto itu adalah foto mercusuar yang dulu pernah Joy ceritakan. Besoknya di kantor, bos mengumumkan bahwa Joy naik jabatan. Tapi bukannya senang, Joy malah memberikan jabatan tersebut pada karyawan lain sambil bilang kalau dia mengundurkan diri. Joy berkata selama ini dia selalu sibuk kerja dan terkekang dalam pekerjaan sampai mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali dia bahagia. Karena keputusan Joy sudah bulat, bos pun tak bisa menahannya. Di sisi lain, Jack jujur pada orang tuanya tentang pernikahannya dengan Joy. Sang ayah di situ menasihati, mungkin pernikahan Jack memang palsu, tapi perasaan cinta di hati Jack asli. Melihat kegalauan putranya, dia yakin Jack memang benar-benar jatuh cinta pada Joy. Sang ayah lalu berkata, "Jika cinta, maka kejarlah cintamu." Mendengar kalimat barusan, Jack bergegas pergi. Sayangnya, setelah mencari kemana-mana, tak ada satupun orang yang tahu di mana keberadaan Joy termasuk Tipper. Hingga akhirnya dia teringat tempat spesial yang pernah Joy ceritakan, yaitu mercusuar. Jack pun langsung meminjam mobil Heather dan mencari Joy. Mereka berdua akhirnya bertemu lagi. Meski baru berpisah sebentar, tapi rasanya sudah sangat rindu. Di tepi pantai itu, di tengah hembusan angin dan suara ombak yang terasa damai, Jack memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Mungkin selama menikah sifatnya menyebalkan. Namun bila Joy mau memberikan kesempatan kedua, dia janji akan jadi suami yang lebih bisa diandalkan. Jack lalu berlutut, kemudian melamar Joy lagi. Dengan terharu, Joy menjawab, dia bersedia lagi. Saat sedang berpelukan, Joy memberitahu kalau dia baru aja berhenti kerja dan sekarang jadi pengangguran gak tahu harus ngapain. Dengan santuy, Jack bilang gak perlu khawatir, sekarang uang kita banyak. Seketika Joy baru ingat, oh iya kan kita menang jackpot.